Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang statistika inferensia pendugaan parameter. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Penduga juga suatu statistik yang digunakan untuk menduga satu parameter. Di sini ada estimasi. Estimasi merupakan pengukuran terhadap nilai parameternya atau populasi dari data sampel yang diketahui. Ciri-ciri penduga yang baik. 1. Tidak bias atau unbiased, atau apabila nilai penduga sama dengan nilai yang diduganya. Yang kedua, ada efisiensi apabila penduga memiliki varian yang kecil. Ketiga, ada konsisten. Jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduga akan mendekati parameternya. Dan jika ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampel yang penduga akan mengecil menjadi tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Selanjutnya ada pendugaan rata-rata. Pendugaan interval untuk rata-rata. Yang pertama itu untuk sampel besar atau N lebih dari 30. Dengan A untuk populasi tidak terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dengan sigma diketahui. Dengan rumus-rumus yang diketahui di sini untuk populasi tidak terbatas. Penaksiran rata-rata sampel adalah menentukan interval nilai rata-rata sampel yang didapat memuat parameter rata-rata populasi jika dipakai distribusi probabilitas normal. Confidence interval untuk rata-rata ditentukan. Pendugaan interval untuk rata-rata. Yang B, untuk populasi terbatas. Pengembalian sampel tanpa pengembalian dan sigma diketahui atau N kecil atau N besar lebih dari 5% dengan rumus yang diketahui di sini untuk mencari populasi terbatas. Di sini ada dua. Yang kedua yaitu untuk sampel kecil dengan N kurang lebih sama dengan 30. Untuk populasi terbatas, pengambilan sampel tanpa pengembalian dan sigma diketahui untuk N atau N besar lebih dari 5% dengan rumus yang diketahui. Oke, selanjutnya ini ada pendugaan interval untuk proporsi. Pendugaan interval untuk proporsi. 1. Untuk sampel besar N lebih dari 30. Untuk sampel N lebih dari 30 dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk populasi tidak terbatas. Berikut rumusnya. Yang kedua ada sampel untuk populasi terbatas dan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Pendugaan interval untuk proporsi. Nah, yang kedua ini ada untuk sampel kecil N kurang dari atau sama dengan 30. Berikut rumusnya. Pendugaan beda 2 proporsi. Berikut adalah rumus pendugaan beda 2 proporsi. Poin pertama, Z VST. Gunakan Z jika sigma diketahui atau sampel besar. Kemudian ada gunakan T jika sigma tidak diketahui dan sampel kecil. Kemudian ada poin kedua yaitu tingkat kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar intervalnya. Kemudian poin selanjutnya ada varian gabungan. Digunakan ketika varian populasi dianggap sama. Yah, baterainya habis. No. Pendugaan beda 2 proporsi. Berikut adalah rumus pendugaan beda 2 proporsi. Poin pertama, Z VST. Gunakan Z jika sigma diketahui atau sampel besar. Kemudian ada gunakan T jika sigma tidak diketahui dan sampel kecil. Kemudian ada poin kedua yaitu tingkat kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar intervalnya. Kemudian poin selanjutnya ada varian gabungan. Digunakan ketika varian populasi dianggap sama. Yah, baterainya habis. No. Dugaan varian populasi. Udah. Dasar estimasi varians populasi. Untuk mengestimasi varians populasi dari sampel digunakan distribusi C kuadrat. Rumus interval
Untuk mengestimasi varian populasi dari sampel digunakan distribusi C kuadrat. Rumus interval kepercayaan berikut adalah rumusnya. N sebagai ukuran sampel, S2 sebagai varian sampel, dan alpha sebagai tingkat signifikan. Sudah, yuk. Oke, selanjutnya yaitu ada hipotesis, di mana hipotesis ini sendiri merupakan suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai mungkin benar atau salah, atau suatu pernyataan atau anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian. Misalnya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa besok akan turun hujan, lalu pernyataan bahwa penambahan pupuk dapat meningkatkan produksi, dan juga pernyataan yang menyatakan varietas A lebih baik daripada varietas B. Nah, ketiga pernyataan tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu benar ataupun salah. Kemudian ada jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis, yaitu tolak H0 dengan H0 benar, peluang salah jenis 1 atau taraf nyata atau alfa, dan dengan H0 salah, kuasa pengujian atau 1 min beta, dan terima H0. Dengan H0 benar, tingkat kepercayaan 1 min alfa, dan dengan H0 salah, peluang salah jenis 2 atau beta. P salah jenis 1 merupakan P tolak H0 atau H0 benar atau alfa. Dan P salah jenis 2 merupakan P terima H0 atau H1 benar atau beta. Lalu ini ada contoh kasusnya. Suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sudah program diet yang terdapat pada slide. Apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg? Lalu dilakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Lalu ini untuk cara penyelesaiannya. Kasus tersebut merupakan contoh berpasangan. Lalu ada perhitungan hipotesis, deskripsi, dan statistik uji dengan rumus yang telah tertera. Dan juga tadi disebutkan daerah kritisnya pada alfa sama dengan 5%. Lalu didapatkan kesimpulan terima H0 yang berarti bahwa program dia tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg. Terima kasih atas perhatiannya. Selaku dosen pengampu yaitu Pak Riza di kelas Statistika IKN C. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata dan juga kesalahan dalam mempresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.